Hai semuanya, kembali lagi di podcast IndiHome. Ngobrol bareng bikin senang. Nah, perkenalkan saya Lila, host yang akan memandu acara dalam beberapa menit ke depan. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama tamu spesial. Oke, nama saya Tesalonika, tapi lebih suka atau lebih sering dipanggil Cika sih sebenarnya. Cika. Jadi dipanggil Cika. Nah, Oke. Kita langsung aja nih. Kak Cika, sekarang kesehariannya, kesibukannya apa aja sih? Nah, kalau misalnya kita kenalan dulu kan, Iya. biar tahu mungkin. Iya, Kak Cika itu Kesibukan dan keseharian sekarang itu saya masih kuliah juga di Binus University, ambil jurusan Mass Communication. Terus juga masih ambil job sampingan jadi content creator. Terus sama ambil beberapa pekerjaan di agensi sih, jadi sosial media spesialis. Wah, gitu. jadi sebagai mahasiswi, sebagai Mahasiswi, content content creator, dan creator. ada side job juga ya? Ada side job Oke. juga. Itu jadinya biar bisa depan belakang. Maksudnya kalau mau depan kamera bisa jadi content creatornya as KOL, tapi bisa juga di belakang kameranya jadi sosial media spesialis. Keren Seperti banget. itu, kita ambil semua kesempatan. Multitasking. Bisa. Ini nih, kita mau tahu dong cerita tentang perjalanan sampai awal mulanya ya. awal Kenapa mula sampai berkarir bisa jadi ke sosial content media? creator. Iya. Oke, gitu. jadi awalnya itu sebenarnya itu jujur sudah lama sekali sih Kak. Jadi saya panggilnya Kak Lila saja ya. Iya. Oke, jadi awalnya itu SMP sebenarnya, waktu masih SMP itu Kelas berapa tuh? itu kelas 2 SMP. Oh, Kelas 2 SMP itu 2000, Sudah lama sekali. Iya, 2000 berapa ya itu, berarti 2015, 15. sekitar 2015. Itu saya punya grup teman-teman, dan teman-teman itu kita buat seperti photoshoot, tapi hanya just for fun gitu. Oh ya. Kebetulan kita juga punya teman yang lain yang juga dia mau merintis jadi fotografer gitu. Nah, jadi kita photoshoot ala-ala gitu. Sekalian membantu. Iya, sekalian membantu kan. Portofolio ya. Terus jadinya mulai dari situ kalau yang saya ingat ya, mulai dari momen itu terus followers di Instagram itu jadi naik gitu. Terus waktu itu, nah ini sih menurutku fenomena yang cukup berbeda anak-anak zaman sekarang dengan angkatanku waktu itu. Zaman sekarang itu anak-anaknya itu lebih mau yang misterius, tidak estetik. Jadi Instagram itu postnya 0, terus highlightnya itu misalnya pemandangan atau cuman makanan, kayak Atau tidak ada mukanya, estetik, tidak ada mukanya begitu kan. Sedangkan di zamanku kita itu masih zaman Snapchat. Ya. Terus suka sekali kayak, hai kita lagi di sini, kita lagi kalau di bisa sini. semua momen diabadikan. Iya, pokoknya kalau bisa semua momen diabadikan. Iya kan, zaman kita begitu Zaman kan. kita begitu. Nah, jadi kayaknya karena kita mungkin waktu itu bisa bilang oversharing. Iya. Justru jadinya orang-orang itu follow gitu. Orang-orang tuh jadi mau tahu juga, bingung sih kenapa orang mau tahu. Tapi jadi awalnya di sosial media itu seperti itu. Terus akhirnya sadar kalau saya bisa buat konten itu waktu SMA kelas 1. Nah, waktu SMA kelas 1 itu jadi konten pertamaku itu saya buat sharing is caring namanya. Sharing is caringku itu, jadi waktu itu saya pernah breakout yang parah waktu transisi dari pas dari SMP mau ke SMA. Terus akhirnya kayak ketemu skincare yang cocok gitu. Terus sharing lah. Kan tadi kan anak SMP SMA ini oversharing ya. Jadi konten pertama ini Jadi tentang konten skincare. pertama tentang skincare. Nah, terus ternyata waktu itu ada online shop yang lihat mungkin, terus mereka akhirnya kirim barang. Terus ya sudah, jadi konten pertamanya itu tentang skincare. Jadi awalnya kalau ditanya kenapa bisa jadi konten kreator, sebenarnya mungkin awalnya dari oversharing sih. Iya, jadinya betul, sharing. Terus waktu itu jadinya ingat sekali nama konten itu sharing is caring. Entah kenapa juga waktu itu saya sudah buat nama konten di zaman 2016 itu. Gitu sih, jadi awal sekalinya itu seperti itu. Soalnya
Saya sendiri juga sudah tahu Cika dari lama sebenarnya, tapi tahunya itu karena kontennya yang edit foto. Iya, jadi setelah yang sharing is caring tentang skincare, waktu itu saya sering sebenarnya kalau misalnya ketertarikan dengan dunia editing itu sudah dari SD juga. Jadi ini kan oversharing kan? Jadinya gak apa-apa kan, penasaran. Iya, tanya aja. Jadi waktu dari saya SD kelas 1, kakakku itu SD kelas 6. Jadi waktu saya kelas 2, dia kelas 1 SMP. Anak SMP itu sudah diajarkan untuk hias-hias PowerPoint. Iya kan? PowerPoint. Nah, saya tuh suka hias-hias PowerPoint juga jadinya. Jadi dari kelas 2 SD itu sudah diajar sama kakakku. Jadi sebenarnya kalau ketertarikan dunia editing itu dari SD. Dari kan PowerPoint. Anak SD tuh hobinya menggambar. Iya kan? Editing. Iya kan? Entahlah waktu itu agak unik ya. Iya. Nah, jadi kalau yang editing itu akhirnya sampai ke dunia digital sekarang itu sudah lebih canggih kan. Misalnya sudah dari handphone itu kalau di Instagram saya suka buat misalnya FYI saya kan suka warna pink gitu kan. Jadi misalnya sekarang kita misalnya in frame-nya ini kan yang lainnya warna merah, tapi kalau misalnya mau masuk ke Instagramku itu biasanya saya ubah warna merahnya jadi warna pink. Nah, jadinya terus akhirnya orang-orang tanya kok bisa diubah. Akhirnya itu sharing is caring keduanya adalah bagaimana cara ubah-ubah warna. Jadi editing itu nanti konten kedua ya. Iya, itu justru konten kedua. Iya, justru konten tentang skincare. Gitu. Hal menarik apa saja di setiap kerjasama selama ini sebagai konten kreator? Nah, kalau misalnya ditanya hal menarik, saya selalu punya satu cerita yang menurutku ini cukup unik. Jadi seperti yang tadi saya bilang kalau Instagram gue tuh isinya rata-rata pink semua ya, kayak ya rata-rata sih semuanya pink. Iya, pokoknya dalam satu post itu pasti ada warna pink yang menyala gitu. Nah, jadi waktu itu kerja sama satu brand, dan brandnya ini tuh jadi setiap brand itu kan pasti punya identik warna ya biasanya. Nah, warna brand ini tuh bukan warna pink intinya. Tapi waktu dia ajak kerja sama, dia bilang kalau khusus saya boleh pakai baju warna pink. Mungkin karena personal branding di Instagram itu sudah kuat sekali, kayak Cika sama dengan pink. Jadi kayak oke, tidak apa-apa gitu. Betul. Tapi yang menurutku itu unik karena saya pun belum minta izin, maksudnya saya belum bilang apa-apa, tapi dia yang sudah bilang duluan kalau nggak apa-apa Kak kalau misalnya pakai baju warna pink gitu. Brandnya sudah mengerti. Jadi kayak orang ternyata lebih mengerti. Terima kasih kepada brand yang mengerti. Itu berarti karena personal branding Cika karena pink. Jadi menurutku itu juga sih, kalau misalnya di sosial media punya personal branding itu ternyata penting gitu. Oke. Bicara tentang personal branding. Iya. Nih. Mau tanya, Cika ini menurut Cika aja ya, di sosmed sama enggak dengan real life? Dengan real life. Iya, nah, personality-nya. Iya, personality-nya. Nah, jadi ini juga sih menurutku kadang personal branding itu disalahartikan dengan pencitraan mungkin. Nah, karena kalau menurut saya nih Kak, personal branding dengan pencitraan itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Jadi kalau misalnya pencitraan itu lebih ke hal yang kita sebenarnya tidak buat, tapi kita mengaku kita buat gitu. Misalnya. Tapi kalau misalnya personal branding itu beda lagi, dan menurutku itulah gunanya sosial media. Karena kalau misalnya kayak di kehidupan nyata, misalnya kita tidak bisa terlalu filter apa yang orang bisa lihat kan. Tapi kalau misalnya di sosial media kita bisa filter hal-hal baik saja yang kita upload gitu. Nah, menurutku itu penting, dan itu bukannya bukannya pencitraan, tapi lebih ke memang memilah apa yang boleh diupload dengan apa yang tidak perlu diupload gitu. Tidak perlu diupload. Misalnya contohnya tuh kayak kalau kita lagi emosi, biasanya kan kalau lagi terbawa emosi itu kayak pengen marah-marah gitu kan, status itu lebih baik tidak usah, atau bisa ke dam ACC. Second akun. Kayak daripada kita marah-marah sosial media, karena jejak digital itu
berpengaruh sekali loh. Parah gitu. sih kalau untuk zaman sekarang apalagi ya, Iya, jejak untuk digital zaman itu sekarang jejak digital jangan itu macam-macam sangat pokoknya. penting sih. Kalau misalnya kita lamar kerjaan, bahkan Ya, betul. kalau tidak salah saya tuh waktu itu pernah ikut webinar, terus dia bilang kalau bahkan masuk universitas sekarang juga sudah dicek juga jejak Sosial digitalnya. media ya? Iya, Wah. makanya lebih hati-hati untuk upload sesuatu atau ya lebih hati-hati sih untuk sharing sesuatu gitu. Bahkan bisa berpengaruh sampai ke dunia profesional. Iya, dunia profesional, betul. Yang bahkan kita tidak tidak pikir. Benar. Iya. Jadi beda ya personal Beda branding sih sama personal branding sama pencitraan. pencitraan. Ya, beda sih. Terus kalau misalnya tadi, sorry jadi lupa jawab pertanyaannya. Kalau in real life Ya real life. dengan sosial media, menurutku tidak bisa dibilang 100% sama karena ada part-part yang saya tidak share di sosial media. Iya. Tapi bisa dijamin kalau misalnya ketemu aslinya begitu kok gitu. Sama aja ya. sama. Benar. Oke. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Apa saja tantangan selama menjadi konten kreator sekaligus menjadi mahasiswa aktif secara bersamaan? Kan sekarang lagi aktif jadi mahasiswa kan? Betul. Nah, jadi kalau misalnya ditanya tantangan, itu yang pasti nomor satu waktu sih. Ya. Jadi tantangannya adalah manajemen waktu. Terus lebih menantang lagi karena menurutku sekarang kita bisa kerja dari mana saja atau melakukan aktivitas dari mana saja. Itu sebenarnya ada keuntungan dan ada kerugian, bukan juga kerugian sih namanya. Tapi kita harus lebih ketat untuk manajemen waktu. Misalnya kayak kemarin waktu zaman masih COVID, terus kuliahnya masih online, itu kayak kalau kuliahnya onsite kan positifnya adalah kita betul-betul belajar, kayak bangun, mandi, ke kampus ada gitu. Terus kegiatan ada kita kegiatan lakukan. Terus euforianya juga dapat kalau kita tuh lagi belajar. Tapi kalau misalnya online jadinya kayak kita bisa lagi kelas tapi sambil kerja yang lain gitu. Jadi kayak misalnya handphonenya join kelas tapi kayak di lain bahkan handphonenya join tapi tidur. Kalau misalnya itu berarti tidak produktif. Iya, tidak produktif. Cuman kan maksudnya jadinya bagaimana manage waktunya kan. Jadi tantangannya di situ sih. Tantangannya di manajemen waktu. Iya. Iya sih, manajemen waktu itu sebenarnya kelihatan sepele, tapi ternyata penting sekali. Iya, betul. Terus kebetulan saya juga sebenarnya orangnya pelupa. Iya. Jadi kalau misalnya tapi untuk maksudnya tipsnya kalau misalnya sebagai pelupa, itu saya selalu cara mengatasinya adalah mencatat di notes. Jadi dari 2020 itu biasanya tiap mau tidur malam, kalau misalnya ada hal besar besoknya, itu saya sudah list. Jadi kayak saya list. Jadi punya to-do list apa yang akan dilakukan hari esok. Gitu. Tidak setiap hari mungkin, tapi lebih sering itu ada. Jadi kayak di list apa saja yang harus dilakukan gitu. Itu sebuah tips juga untuk kalian yang susah betul, atur waktu kayak Cika. Bisa ditaruh di notes HP. Sama sih sebenarnya. Iya, karena menurutku itu sangat membantu karena sebenarnya masalahnya itu adalah pelupa. Iya. Terus dengan kita tulis juga kayak kita jabarkan itu jadi kita bisa maksimalkan waktunya juga. Betul, jadi apa yang bisa dibuat secara barengan misalnya atau kayak prioritas juga mana yang bisa dilakukan duluan. Terus misalnya kalau misalnya mau pergi-pergi tidak putar balik jadinya kayak kesana kemari, jadi kayak udah ada plannya lah pokoknya. Iya, sudah ada plannya lah, itu sih. Sama sih. Oke, pertanyaan selanjutnya ini impact yang dirasakan setelah menjadi konten kreator pasti banyak sih kan, pasti besar juga perubahannya. Nah, itu apa aja tuh? Nah, menurutku salah satu impact yang paling bisa dirasakan adalah pasti punya income tambahan. Benar. Itu kayak jadi bisa membiayai diri sendiri ya. Ya setidaknya untuk diri sendiri. Iya, untuk diri sendiri dulu. Setidaknya untuk jajan, untuk skincare, jajan makanan gitu. Terus salah satu tadi pertanyaan salah satu impact yang dirasakan ya. Iya. Itu saya pernah, beberapa juga boleh. Saya pernah kerjasama dengan brand, terus itu hampir kayak 2 tahun. Terus jadinya hampir 2 tahun tidak pernah beli skincare karena skincare-nya dikasih gitu. Oh, jadi kerjasamanya berlanjut terus selama 2 tahun? Jadi kayak setiap bulan itu kerjasama. Jadi kayak itu sangat menguntungkan. Jadi kayak itu salah satu impact yang dirasakan juga. Save juga, save money banyak gitu.
Nah, tapi itu lagi jadinya karena banyaknya income, maksudnya banyaknya keuntungan. Iya. Kadang kayak tidak sadar, apalagi kan kayak jujur umurku masih sangat muda, kayak masih sangat impulsif. Kadang kayak uangnya 1 kali habis, itu sering. Jadi tips untuk kalian dan saya untuk apa ya, lebih aware tentang menabung atau investasi dari sekarang sih. Jujur saya baru mau belajar supaya kayak tidak habis uang ya. Iya. Itu juga penting sih. Itu penting sih, iya. Manajemen waktu, manajemen uang juga, finansial juga, pokoknya betul. keuangan. Oke, itu sih salah satu impact yang paling dirasakan juga sebenarnya. Selain itu ada enggak? Selain itu apa ya? Selain income Mungkin jadi banyak punya relasi. Oh iya, betul. Jadi banyak punya relasi. Jadinya senang sih kalau misalnya biasanya kan ada kayak diundang ke acara apa, terus jadinya kenalan-kenalan sama yang lain, terus jadi bisa sharing-sharing tips-tips kayak terus bisa collab juga sama konten kreator lain. Jadi punya banyak relasi dan punya banyak teman baru juga ya. Jadi punya banyak relasi dan punya banyak teman baru. Itu sih yang mengasihkan dari dunia sosial media. Oke, sebelum kita tutup, masih ada pertanyaan sih. Oke, baik. Ini pertanyaan kedua terakhir. Baik. Menurut Cika, manfaat internet bagi kehidupan Cika, apalagi Cika berkiprah di sosial media kan? Iya. Sebenarnya bukan cuman karena saya di sosial media, tapi bisa saya bilang zaman sekarang itu internet itu lebih ke kebutuhan sih. Ya. Kayaknya tidak ada profesi yang tidak memerlukan internet. Oh iya, betul. Karena sekarang itu kita searching itu pasti di Google, pasti lewat internet. Jadi kayak internet itu sangat dibutuhkan. Jadi sudah masuk di kategori kebutuhan, bukan lagi bahkan kayaknya kebutuhan sampingan. primer. Iya, bisa masuk di kebutuhan primer. Jadi kayak makan kita sambil nonton YouTube gitu, sambil nonton ini sekarang. Kalian lagi makan? Tidak ya? Pokoknya menurutku internet itu tuh sudah sebagai kebutuhan sih. Terus apalagi kalau untuk saya sendiri, saya pribadi itu kayak jadi mahasiswa yang pasti searching dan segala macam itu cari-cari untuk tugas itu internet. Terus kemarin kuliahnya juga online, sempat online. Itu berapa semester itu online, itu kita tidak bisa apa-apa tanpa internet. Karena saya kuliahnya di Jakarta tapi saya tinggalnya di Palu. Jadi butuhnya internet. Terus pekerjaan sosial media ya, saya jadi sosial media spesialis juga ya pasti butuh internet gitu kan. Jadi memang kayak internet sudah jadi kebutuhan setiap orang gitu. Betul. Nah, kita mau tanya nih tentang pekerjaan Kak Cika apa sih? Oke. Side job tadi yang sempat di-spill sedikit. Jadi side jobnya adalah waktu itu sebenarnya itu karena COVID. Jadi waktu itu COVID, terus saya pulang ke Palu akhirnya karena tadi saya kuliahnya di Jakarta kan, di Binus, tapi karena COVID jadi dipulangkan. Iya betul. Jadi dipulangkan ke sini ke Palu berbulan-bulan. Terus kita dipulangkan dari Maret, itu kayak berbulan-bulan sampai akhirnya bulan Oktober waktu itu sempat ada tawaran kayak kerja gitu kan. Kerja full time waktu itu. Nah, jadi awalnya itu dari yang kerja full time itu jadi ini juga jadi konten kreator di iya, jadi ya seperti sosial media spesialisnya juga lah, karena pegang sosial medianya. Terus itu pegang sosial media sekaligus jadi talent atau? Oh tidak, di situ cuma betul-betul yang sosial media aja. Sosial media. Jadi yang di belakang layar. Iya, gitu. Di belakang layar. Iya, jadi di belakang layar. Nah, itu kayaknya pekerjaan yang betul-betul pekerjaan. Maksudnya kalau dari dulu itu sering kayak misalnya urus organisasi yang ada Instagramnya, terus kayak kita pegang Instagramnya itu sudah sering. Tapi maksudnya jadi sosial media spesialis yang digaji itu pertama kalinya di situ. Betul. Terus kerja full time 2 tahun. Akhirnya sekarang sudah balik lagi ke Jakarta. Terus di Jakarta tapi saya ambil agensi jadinya. Jadinya saya masuk agensi untuk jadi
sosial media spesialis. sama ya berarti. Jadi sama, tetap kerjanya tetap sama gitu. tetap sama. Cuman bedanya sekarang jadinya pegang brandnya itu bukan cuman berfokus satu brand. Karena kan kalau agensi kayak beberapa brand gitu kan. Iya, pegang berapa brand. Iya. Jadi itu sih side jobnya. Jadi bisa di depan atau di belakang. Jadi di depan layar sebagai content creator. Iya, tapi itu biasanya di Instagram pribadi. Iya, di belakang layar sebagai sosial media spesialis. Gitu. Keren sekali. Kayak kalau misalnya kita bisa ambil dua-duanya, kenapa tidak? Kita ambil dari segala sisi. Selagi kita masih mampu dan kita masih muda juga. Kita muda juga. Jadi lakukan banyak hal yang bermanfaat ya. Sebelum kita menikah. Dan menjadi berumah tangga. Kayaknya tetap kerja deh ya kalau Cika. Bisa sih karena kayak sosial media spesialis itu bisa dari mana saja gitu. Berarti Cika ini suka kerja remote working lah bahasanya sekarang kan. Kayaknya kalau misalnya ditanya cita-citanya jadi apa? Kerja yang bisa remote working sih. Kalau saat ini ya, entahlah mungkin 2 atau 3 bulan atau 3 tahun ke depan tiba-tiba saya berubah pikiran, tiba-tiba saya mau pekerjaan yang punya jenjang karir. Tapi kalau untuk saat ini ditanya lebih suka yang remote working karena Cika pasti soalnya kan Cika konten kreator jadi butuh yang lebih fleksibel. Betul. Yang lebih fleksibel dan bisa atur jam tidurnya gitu. Ya, betul. Nah, aku suka tidur. Oke. Nah, sebelum closing nih, buat Cika mungkin ada pesan untuk teman-teman di luar sana. Ada sih bisa. Jadi cuman mau bilang kalau misalnya sekarang kan kita sudah bisa bilang ini sudah dunia digital, kayak semua serba digital. Saya harap kita semua bisa lebih lebih perhatikan atau lebih hati-hati dengan apa yang kita upload, karena menurutku itu penting sekali untuk tahu etika-etika di dunia digital atau sosial media khususnya. Kita bisa penuhi sosial media ini dengan konten-konten yang lebih positif mungkin, terus lebih menghibur tapi tetap memperhatikan apa yang diupload. Betul. Karena itu sebenarnya untuk demi kebaikan kita sendiri juga sebenarnya. Kembali ke diri sendiri. Sebenarnya untuk ke diri sendiri. Itu saja sih mungkin kalau misalnya pesannya untuk sosial media, karena dari tadi kan kita bahasnya tentang sosial media, tentang konten kreator seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mau jadi konten kreator, menurutku itu pekerjaan yang sekarang cukup menjanjikan, karena kayak konten kreator sekarang sudah termasuk digolongkan sebagai pekerjaan pekerjaan tetap jadinya. Betul. Itu kita bisa mulai dengan buat konten-konten yang positif. Itu saja positif sih, dan bermanfaat. Betul. Oke. Jadi kita terima kasih untuk Cika sudah Kalila, datang di podcast ini, sudah meluangkan waktu dan berbagi insight yang sangat bermanfaat buat kita semua. Amin, semoga bermanfaat sih. Tapi menurutku juga menghibur itu bermanfaat. Iya kan? Menghibur itu bermanfaat sekali. Jadi setidaknya kalau misalnya setidaknya bermanfaatnya yang menghibur gitu. Oke. Itu saja sih. Itu saja. Iya. Oke. Jadi kita tutup. Terima kasih sudah menonton di podcast IndiHome. Jadi kita tutup podcast IndiHome. Ngobrol bareng bikin senang. Terima kasih.